Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, atlet angkat besi Rizky Juniansyah ini meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Ya, dengan prestasi ini keluarga berharap ke depannya pemerintah bisa memperhatikan sarana dan juga prasarana olahraga angkat besi di Indonesia, khususnya di kota Serang, Banten. 2,5 kilo. Rizky Juniansyah, atlet angkat besi Indonesia asal kota Serang, meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Menurut keluarga, sebelum berlaga di Paris, ia merupakan salah satu lawan berat bagi lifter dari berbagai daerah. Emas memang sudah menjadi targetnya. Atlet angkat besi berusia 21 tahun ini menorehkan prestasi tak lepas dari dukungan keluarganya yang memang keluarga atlet. Terutama sang ayah Muhammad Yasin yang merupakan mantan atlet angkat besi nasional. Sang ibu Yeni Rohaini juga atlet angkat berat Provinsi Banten, serta kedua kakak dan kakak ipar Rizky yang juga atlet angkat besi. Dalam perjalanan karirnya, Rizky Juniansyah telah menorehkan prestasi di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional, seperti 1 rekor dunia, 1 rekor Olimpiade, 3 rekor SEA Games, 1 rekor dunia junior, dan 1 rekor dunia remaja. Ya Kiki alhamdulillah dia bangkit di Kelenjek bisa menyalip lawan-lawan yang lain. Pihak keluarga berharap kepada pemerintah ke depan lebih memperhatikan cabang olahraga angkat besi, dari mulai penyediaan sarana dan prasarana hingga alat angkat besi yang digunakan untuk latihan. Dari Serang, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Ya, sebuah kebanggaan luar biasa untuk Indonesia. Dan kita sudah bergabung, saya dan juga pemirsa, bersama dengan Bapak dari Rizky Juniansyah. Sudah ada Pak Muhammad Yasin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yasin. Waalaikumsalam, selamat siang. Pak Yasin, sekali lagi kami ucapkan selamat atas prestasi luar biasa, kebanggaan Indonesia, luar biasa sekali prestasi dari anak Pak Rizky. Nah, kalau kemarin kita sempat lihat ya di media sosial, ibu dari Rizky ini juga mendampingi menyaksikan langsung. Kalau Pak Yasin ini pada saat menyaksikan dari rumah ataupun kediamannya nih Pak, ini bagaimana Pak perasaannya setelah melihat kemenangan yang dibawa oleh Juniansyah untuk Indonesia? Pertama, kebetulan kita cuma merencanakan bahwa kita nobar, Mbak. Kita nobar di lingkungan RT 04, RW 08, yaitu di Lapang Poli, Mbak. Saya bersama masyarakat Serang, Banten, itu sangat bangga, sangat terharu dan senang sekali, Mbak. Setelah di angkatan terakhir, Kiki meraih angkatan Kelenjek 199. Kita sama-sama berteriak bahwa Kiki menyatakan diri mendapatkan medali emas itu, Mbak. Oke, Pak Yasin, sebelum berangkat atau bertolak ke Olimpiade Paris, ini semangat atau pesan apa sih yang disampaikan kepada Rizky hingga berhasil membawa pulang medali emas ini? Ya memang di keluarga kami biasa, Mbak, khususnya untuk Rizky, setiap dia akan mengikuti kejuaraan apapun, kejuaraan seperti nasional, ya Asia, dunia, apalagi ini Olimpiade, kita bersama-sama dengan rekan-rekan atlet lain, dengan masyarakat biasanya kita berkumpul memberikan doa dengan dipimpin Pak Ustadz atau Pak Kiai untuk memanjatkan doa yang terbaik untuk keselamatan dan keberhasilan Rizky itu, Mbak. Ya alhamdulillah doanya mungkin sampai dan langsung terwujud begitu. Kita bisa menyaksikan kemenangan Rizky untuk Indonesia. Ya. Tapi Pak Yasin, setelah menang begitu, ini apa yang kemudian disampaikan oleh Rizky kepada Pak Yasin gitu? Rasa senangnya mungkin diceritakan nggak ke Pak Yasin? Alhamdulillah, Mbak. Selesai pertandingan Rizky ada sempat itu waktu menyamperin mamanya, makanya dia sempat video call dengan saya, sempat ya kata-katanya ya dia merasa terima kasih karena dia sekarang Oke.
Pak Yasin, ini kalau kita lihat membawa pulang medali emas pastinya perjuangan dan juga latihan yang dilakukan oleh Rizky ini tak sebentar, pasti melalui banyak sekali perjuangan dan juga latihan yang cukup panjang. Boleh diceritakan Pak bagaimana waktu itu Rizky mempersiapkan ke Olimpiade Paris? Untuk persiapan Olimpiade Paris juga, orang Rizky itu diawali di tahun 22 awal ya Mbak ya. 22 awal dengan mengikuti kejuaraan-kejuaraan Asia dunia. Nah, terus yang pertama itu tahun 2003 di bulan Mei itu di Kolombia Pak. Itu seri Grand Prix pertama. Alhamdulillah di situ Rizky mendapatkan emas 1 dan perak 2. Dan untuk rankingnya berada di posisi kedua di bawah lifter Indonesia juga seniornya Rahmat Arifandullah. Terus keberikutnya yaitu di Kuba ya Pak ya. Di Kuba, dan di Kuba ini memang kita sudah persiapkan bahwa Rizky akan dapat melampaui angkatan yang sebelumnya, tetapi di situ musibah menimpa saya Mbak. Saya mendapatkan sakit yang menurut tim kokpit dari pesawat saya tinggal jalan, maka saya diturunkan dari pesawat yang mau menuju ke Madrid. Saya diturunkan, akhirnya saya dirawat di rumah sakit di Turki dengan diantar oleh Rizky. Ini yang sangat saya membanggakan, Rizky sampai mengantar saya ke rumah sakit 2 hari dia tidur di lantai dengan entah makannya seperti apa. Itu sangat-sangat waduh luar biasa Rizky, dan akhirnya melalui Parosan dan kemudian di Turki Rizky bisa berangkat lagi ke Kuba, dan besoknya Rizky bertanding. Tetap Rizky mencoba rekor dunia Mbak, tapi untuk senet Rizky tetap mendapatkan medali emas Mbak. Selesai itu ada musibah lagi Mbak yang menerpa Rizky yaitu di bulan Agustus Mbak. Nah ini yang membuat saya dan seluruh pembina untuk coba ya, karena Rizky dioperasi itu Mbak. Baik Pak Yasin. Ya. Baik Pak Yasin, tentu kami juga sebagai masyarakat Indonesia mengucapkan selamat sekali lagi untuk Pak Yasin dan juga keluarga serta Rizky. Ya, selamat sekali lagi, terima kasih banyak, atas kontribusi luar biasa untuk Indonesia. Semoga Pak Yasin dan juga keluarga sehat selalu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sama-sama Mbak. Waalaikumsalam Mbak.